You are awesome. You are God. You are an awesome God. Are you broken or ashamed? He's calling to the answers or ashamed. There's only one. His name is greater. Cast your burden to the ground. He's calling. Heavy laid and let it down. There's only one whose name is greater. There is power, power, power in the name. Healing, Freedom, peace and display. Mountains bow. over down to of Jesus. There is nothing greater. There is nothing greater than your name. Whoa, Jesus. Every chain that held me bound is broken. Sin and shame can them down. There's only one. His name is Jesus. Death won't have the final say. It's finished when the stone was rolled away. There's only one. His name is Jesus. There is power, power, power in the name. Healing, freedom, peace that I can flame. Mountains bow, walls come down at the name of Jesus. There is nothing greater. There is nothing greater than your name. Jesus, your name, your name, your name. Nothing stronger, nothing greater. Your name, your name. Nothing higher, nothing power. Your name, your name, your name. Nothing greater, nothing greater. Your name,
teman-teman, hai answers, hai saying aku. Wow, aku kangen banget sih, beneran sekangen itu recording dan bikin PPT and then like ngelakuin semuanya itu. Aku bener-bener kangen banget, and I believe, aku yakin banget kalian semua tuh pasti kangen banget sama suara aku. Okay, so now let's start. Tapi before that, aku tuh pengen banget ingetin temen-temen, please banget jaga protokol kesehatan. Okay, kalau misalnya kalian jalan-jalan atau apa, inget maskernya mesti banget nget dipakai. Lepas cuman pas makan doang, terus kalau misalnya udah selesai makan itu dipakai lagi. Kalau di ruang indoor, please banget jangan dilepas maskernya, okay? Terus jaga jarak, jangan untuk sekarang jangan dulu deh peluk-peluk teman-temannya walaupun kangen. I know itu berat banget, tapi ini demi kesehatan kita semua dan keselamatan kita semua, okay? Supaya kita bisa cepet-cepet hidupnya normal lagi kayak dulu, okay? Janji ya, kita semua saling janji untuk saling jaga. Ya ampun, baper deh aku. Okay, so now let's start, dan kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat berkat pagi ini Tuhan. Sekarang Dea mau sharing, Tuhan berkati kita semua, berkati Dea yang sharing dan teman-teman INZ supaya mengerti apa yang di-sharing dan bisa nangkep dan bisa mengaplikasikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Okay, so judulnya adalah Things God Has Given Us. Nah, things yang Tuhan udah kasih ke kita tuh apa-apa aja sih? So, kita sama-sama list ya. So, friends, kita tuh bener-bener harus banget tahu apa aja sih yang Tuhan udah percayakan ke kita. Atau apa aja sih things yang Dia udah kasih ke kita. Kayak, buat apa sih Kak? What for? Gitu, asik. Ya, supaya kita hidup benar dan on the right blessing position, on the right blessing track gitu loh. Jadi, let's list it down. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng di Matius 6 ayat 19-34. Dan aku sengaja banget gak taruh di slide supaya kita semua baca Alkitabnya. Maksudnya kayak buka Alkitabnya, buka aplikasinya, buka bukunya, buku Alkitabnya, just open it, okay? Aku kasih waktu 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ya? Sudah. Oke, let's read it. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 19-34. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput
di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api? Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ayat ini panjang banget ya. So, from here kita bisa lihat dan list down apa aja sih yang Tuhan udah kasih ke kita gitu. Kan tadi kita mau list down kan. So, let's check. Yang pertama, kita dipercayakan harta yang berharga. Di ayat 19 sampai di ayat ke-20 itu dibilang gitu, kalau kita itu gak boleh ngumpulin harta di bumi, karena harta di bumi itu bener-bener yang kayak bisa habis gitu loh, kayak hal fana. Asik, tau gak sih lagu itu kayak, aduh aku lupa lagi liriknya tapi pokoknya gitu deh, kayak kita tuh gak boleh ngumpulin harta di bumi, kayak uang atau materi, maksudnya nggak dilarang gitu, cuman jangan fokus sama itu, tapi think, oh iya, kalau kita ngumpulin harta surga misalnya, apa sih yang disukain di surga? Itu jiwa-jiwa. Kalau kita ngumpulin jiwa-jiwa itu nggak bakal diambil atau kayak nggak bakal dicuri gitu loh. Tapi bayangin kalau kita kumpulin emas, berlian, itu kayak bakal dicuri, bisa aja kan kayak gitu. Nah, kalian lihat kan treasure di sebelah ini, apa sih yang berharga buat kita, buat Kak Dea, buat kamu, buat Audra, buat Jacob, buat Pierre, buat Daryl? Apa sih yang berharga buat kalian, buat kita semua? Yaitu karunia kita. Kita tuh dikasih karunia sama Tuhan. Semua orang udah dapat karunia masing-masing. So, anyone here udah tahu karunia apa sih yang kalian punya? Nah, kalau Kak Dea itu karunia melayani, berbahasa roh, dan juga bernubuat. Tapi kayak masih belajar juga gitu. Kita semua masih sama-sama belajar. Nah, itu semua itu mesti diasah dan harus dilatih, dan harus banget berkembang. Jadi jangan misalnya dikasih satu karunia itu sampai seumur hidup satu doang, itu nggak bisa kayak gitu. Kayak kalau misalnya tahu kan yang kayak dikasih uang 1 5 sama 10, yang 5 jadi 10, yang 10 jadi 20, jadi 15 kayak gitu. Nah, tapi yang satu stay satu gitu. Nggak bisa kayak gitu, harus berkembang. Nah, di sini ada quotes. Tuhan mau yang dipercayakan pada kita harus dikelola. Kelola dengan benar, jangan dimanfaatkan untuk yang tidak benar. Jadi misalnya gini, kayak kita tuh kan kayak Kak Dea punya karunia melayani. Jangan sampai Kak Dea tuh menggunakan karunia melayani itu untuk show off, misalnya kayak untuk nunjukin ke orang-orang gitu, kayak hey look, aku bisa loh kayak gini gitu. No, that's a wrong thing gitu loh. Tapi kenapa melayani? Ya untuk bawa orang ke Yesus kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu adalah kita dipercayakan tugas atau tanggung jawab kita. Ada di ayat ke-31 sampai di ayat ke-33. Jadi dibilang kan, kita tuh udah janganlah kamu khawatir, dan sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kalian makan, apa yang minum, apa yang kalian pakai gitu. Itu semua itu dicari sama orang-orang yang gak kenal Allah gitu. Kenapa bisa kayak gitu, Kak? Ya iya dong, kalau misalnya kita tahu kita punya Allah, kita punya Tuhan, gak mungkin kita mikirin hal-hal itu. Ngerti gak sih guys gitu kan? Tapi orang-orang yang gak mengenal Allah pasti kayak, duh makan apa ya, duh minum apa ya, duh gak punya uang lagi, inilah itulah. Kita kenal siapa Allah kita, jadi kita gak perlu khawatir. Nah, aku punya quotes lagi nih. Gunakan harta yang Tuhan percayakan untuk menuntaskan yang Tuhan percayakan, bukan untuk melawan Tuhan. Jadi kita udah dipercayakan, kayak tadi kita udah dipercayakan karunia, kita udah dipercayakan treasure itu adalah treasure itu yang kita punya. Nah, itu tuh dipakai untuk bawa orang ke Yesus. Jadi kita punya karunia bernubuat itu untuk bawa orang
ke Yesus. Jadi bukan untuk kayak look aku hebat loh, aku bisa kayak gini, aku bisa kayak gitu. Enggak kayak gitu. Nah, nih, jadi sewaktu kita dapat karunia melayani misalnya, gunakan itu dengan benar untuk Tuhan, bukan untuk show off ke orang-orang how good atau how awesome I am gitu. No, that's wrong. Kayak misalnya punya karunia dance gitu kan, terus kayak show off kayak keren kan aku dance-nya, iyalah aku kayak gini. Enggak, bukan untuk kayak gitu, tapi untuk kayak aku dance, nanti orang-orang bisa ngobrol sama aku tentang dance, terus aku bisa bawa deh orang itu ke Yesus kayak gitu. Nah, our joyfulness itu adalah ketika orang yang kita doakan atau muridkan itu berubah. Karena hidup kita ini bukan tentang kita aja, tapi juga untuk orang lain. Because that is our calling. Ingat kan, panggilan kita adalah untuk memuridkan. Nah, jadi waktu kita memuridkan, terus orang yang kita muridkan itu berubah, that's the real joyfulness. Jadi bukan dipuji, bukan yang kayak kamu cantik banget, kamu keren banget tadi gininya gitunya. Itu that's not the real joyfulness. Tapi joyfulness yang benar adalah waktu aku ngelihat orang yang aku doakan akhirnya terima Tuhan Yesus. Itu benar-benar bahagia banget, beneran sebahagia itu, guys. Okay, next, list yang ketiga adalah kita dipercaya untuk nikmatin hari ini dan rencanakan hari esok. Di ayat ke-34 itu dibilangkan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di situ juga ada dibilang bahwa jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi gak perlu banget kayak kita mikirin, saya hari ini hari Minggu kan, terus aku tuh udah mikir hari Senin, hari Senin ntar aku makan apa ya, kira-kira punya uang gak ya buat beli ayam, atau enggak punya uang gak ya hanya sekedar untuk beli telur gitu, karena ini hari Minggu gitu kayak. Nah, jadi padahal ini tuh hari Minggu gitu loh, jadi kayak harusnya tuh ya udah happy aja hari ini, hari Minggu, makan tempe pakai nasi panas sama sambal sama kerupuk, itu enak banget sih gitu. Jadi ya udah nggak usah worry gitu, guys. Aku beneran serius ya, jangan worry, karena kalian tau gak sih Zakaria sama Elizabeth, mereka itu berdoa banget untuk punya anak. Terus tau gak sih kayak Tuhan tuh jawab doanya tuh melebihi apa yang mereka doakan. Jadi kayak mereka cuma minta anak, terus ternyata Tuhan kasih anak, dan anak itu jadi orang yang pembawa berita tentang Yesus. Kayak keren banget gak sih? Jadi Tuhan itu jawab doa tuh melebihi apa yang kita doakan. So, kayak gini deh, for example ya, bayangin nih, kita doa buat motor. Jadi aku tuh pengen banget punya motor sekarang, karena susah tahu kalau misalnya kayak nggak punya motor sendiri gitu. Oke, jadi kayak gini, aku berdoa buat motor, terus ternyata Tuhan jawabnya Tuhan kasih Alphard. Itu kayak keren banget, kayak astaga keren amat sih gitu, sekeren itu loh beneran. Jadi kayak melebihi apa yang Tuhan tuh kasih, melebihi apa yang kita doain gitu. Jadi stop overthink dan mulai berdoa. Jadi nggak perlu worry, nggak perlu overthink tuh nggak perlu gitu. Kayak ya udah doa aja gitu. Tuhan pasti jawab melebihi apa yang kita doain. Oke? Enjoy aja guys apa yang kita punya sekarang. We plan and pray for tomorrow. Tapi bukan berarti kita udah kayak overthink, udah kayak mikirin hal-hal tentang besok yang kayak bikin kita jadi stres hari ini gitu loh. Jadi ya udah, kalau misalnya emang hari ini ya udah dinikmatin aja, happy aja gitu loh guys. Beneran ya, capek gak sih? Coba kalian bayangin aja ya, kalian tuh hari ini tapi kayak kalian udah mikirin masalah besok dan besoknya. Capek banget kan? Jadi capek tau guys kalau semua kita pikirin, karena apa yang ada untuk hari ini tuh cukup untuk hari ini aja gitu. Jadi ya udah, buat besok ya besok aja gitu. So aku punya cerita. So guys, aku tuh anaknya suka banget mikirin hal-hal yang actually gak perlu aku pikirin. Kayak aku tuh kadang mikir kayak, bayar sekolah tuh pakai apa ya,
makan apa ya, ada nggak ya uang nih buat jajan ntar abis pramuka gitu kan. Abis pramuka tuh capek banget beneran, kayak abis pramuka istirahat sejam itu udah pas skip lagi kalau aku ya. Jadi kira-kira ada nggak ya papa uang kalau misalnya aku minta gitu. Terus ada nggak ya aku temen nanti apalah kayak gitu. Kayak padahal mestinya aku tuh nggak harus mikirin itu, dan bukan nggak harus ya, tapi nggak perlu banget aku mikirin kayak gitu. Jadi sering banget dalam satu hari tuh aku bener-bener yang nggak bisa enjoy the day. Kayak aku malah kayak duduk aja gitu di kelas diam, terus kayak mikirin hal-hal yang nggak seharusnya aku pikirin gitu. Gak penting banget kan, bener-bener nggak penting itu gitu. Jadi kayak di waktu teman-teman happy, kayak main-main gitar di belakang, terus nyanyi-nyanyi, bikin TikTok, nonton Instagram, aku duduk di meja, di kursiku sendiri, terus kayak mikir. Beda banget sama kayak teman-teman aku gitu. Jadi itu tuh nunjukin kalau aku tuh sama sekali nggak appreciate apa yang Tuhan udah kasih ke aku. Kayak what I said earlier gitu, kayak Tuhan tuh sanggup banget loh jawab doa melebihi yang aku doain, yang kita doain. So aku dan kita semua nggak boleh underestimate His power. Jadi waktu aku dengar sharing khotbah Pastor Dedi ini yang aku share ke kalian ini, aku tuh bener-bener ngerasa tersindir banget gitu. Karena yang aku lakukan adalah aku selalu aja overthink things gitu. Nah sekarang aku bener-bener belajar untuk aku mikirin untuk hari ini aja, aku enjoy hari ini, sisanya aku doain dan percaya kalau Tuhan itu sudah mempersiapkan. Okay, so kalian boleh banget nih share ke grup INZ apa sih yang kalian belajar, dan mungkin ada experience, boleh banget loh kita sharing di grup INZ bareng sama teman-teman INZ Bali Nusra. So let's pray. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman Engkau hari ini Tuhan. Dia berdoa Tuhan, dia percaya Tuhan bahwa anak-anak INZ ini tahu Tuhan bahwa mereka tuh gak perlu worry akan hal apapun. Dia percaya Tuhan, anak-anak INZ ini tahu Tuhan dimana mereka harus percaya dan put their trust Tuhan. Dia percaya Tuhan, anak-anak INZ ini gak akan overthink lagi. Mereka akan fokus sama hari mereka dan enjoy their life without thinking masalah-masalah yang tidak seharusnya mereka pikirin. Karena mereka tahu Tuhan bahwa saat mereka berdoa, Tuhan akan menjawab itu lebih dari apa yang mereka doakan. Dalam nama Yesus, berkati hari kami, so that we can enjoy our Sunday with our family and our friends. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Thank you guys, see you banget, see you soon. Happy Sunday. Awesome God, yeah. You are awesome. You are God. You